Halo sahabat berbagi, bersama saya Dr. Boy Abidin. Kali ini sahabat berbagi, saya mau cerita atau saya mau menjelaskan mengenai hamil anggur. Sahabat berbagi pernah dengar kan hamil anggur? Ada beberapa pendapat yang salah atau pengertian yang salah mengenai hamil anggur. Ada yang mengatakan bahwa hamil anggur adalah hamil di luar kandungan. Bukan sahabat berbagi, hamil anggur adalah betul-betul hamil di dalam kandungan. Tapi bukan janin yang berkembang, tapi yang berkembang adalah plasenta. Kadang juga sebagian ada janin dan lebih dominan adalah plasentanya. Jadi hamil anggur beda dengan hamil di luar kandungan. Kalau hamil di luar kandungan, istilah medisnya adalah kehamilan ektopik. Nah, kita mau cerita atau saya mau menjelaskan mengenai hamil anggur. Jadi hamil anggur ini adalah suatu kehamilan. Jadi sahabat berbagi nih, test packnya positif, gejala hamilnya ada, mual muntahnya ada, tidak haidnya juga jelas ya. Jadi ini adalah suatu hamil anggur atau hamil awalnya adalah suatu hamil normal biasa gejalanya. Kemudian pada saat pemeriksaan, nah ini ketahuannya hamil anggur ini terlihat pada saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan USG ini akan terlihat pada kehamilan 2 bulan atau 8 minggu, normalnya pada kehamilan yang normal itu akan terlihat adanya janin. Terlihat ada detak jantung, terdengar ada detak jantung janin. Nah, pada kehamilan anggur, pada kehamilan 8 minggu, yang terlihat hanya berupa gelembung-gelembung saja. Jadi ada gumpalan-gumpalan di dalam rahim. Bedanya kalau hamil anggur dengan hamil biasa, pada hamil anggur, rahim itu akan membesar lebih dominan atau lebih besar daripada umur kehamilannya. Jadi misalnya hamil 8 minggu, tapi hamilnya berkembang seperti kehamilan 4 bulan dan tidak terlihat adanya janin. Kemudian pada hamil anggur, biasanya keluhan mual muntahnya jauh lebih hebat. Jadi kalau ada curiga nih, orang hamil, kemudian tes pack positif, telat mens, pada saat hamil muda terjadi mual muntah yang hebat. Juga biasanya ada flek perdarahan atau ada bercak-bercak perdarahan yang terjadi. Kadang bercak darahnya ada disertai dengan gumpalan-gumpalan seperti gambaran telur ikan ya, jadi kayak gambaran bulatan-bulatan anggur seperti itu. Biasanya kita harus pastikan dengan pemeriksaan USG. Dari pemeriksaan USG kita biasanya tidak mendapatkan janin dan ukuran rahimnya jauh lebih besar daripada kehamilan yang normal. Kita sudah bisa mendiagnosa ini adalah hamil anggur. Kemudian apa yang harus kita lakukan berikutnya? Karena ini bukan kehamilan normal, tidak ada bayinya, maka kehamilan anggur ini biasanya akan berakhir. Bisa berakhir secara alami, terjadi abortus spontan, bisa juga harus diakhiri dengan tindakan kuretase. Bahkan dalam kondisi yang ekstrim, bisa kita lakukan tindakan operasi pengangkatan rahim kalau terjadi perdarahan banyak yang tidak bisa dihentikan. Jadi ini tergantung nanti kapan ditemukan atau didiagnosa adanya hamil anggur tersebut. Semakin cepat kita diagnosa, semakin cepat kita bisa kelola, semakin cepat bisa kita tangani, maka hamil anggur ini akan menjadi baik. Ada beberapa faktor risiko orang terkena hamil anggur. Pertama, memang ada riwayat hamil anggur sebelumnya. Kemudian biasanya ada risiko pada orang-orang yang berusia di atas 35 tahun. Kemudian ada juga riwayat keluarga dengan hamil anggur. Jadi ini memang tidak bisa kita prediksi. Dan kita juga sulit mengetahui apakah seorang ini punya potensi hamil anggur atau tidak. Memang kejadiannya sangat jarang, tapi ada kemungkinan pada semua wanita yang hamil mengalami hamil anggur. Setelah kehamilan anggur ini selesai, setelah dikuret, kemudian kapan dia siap untuk hamil lagi? Ini yang berbeda dengan hamil-hamil biasanya. Hamil anggur atau kita sebut dengan mola ini memang berpotensi untuk menjadi suatu keganasan. Selesai proses berakhirnya kehamilan tersebut dengan tindakan kuretase atau hamil abortus secara alami, kita harus monitor. Kita pastikan bahwa kadar beta-HCG-nya atau test pack-nya sudah menjadi negatif. Kalau masih positif, artinya masih ada bagian dari hamil anggur tersebut atau sel-sel hamil anggur tersebut yang masih tersisa di dalam rahim. Ini kita monitor selama 6 bulan sampai 1 tahun. Sampai kita pastikan test pack-nya negatif atau kadar HCG-nya sudah negatif. Kalau sudah negatif, artinya sudah aman, sudah bersih dan siap untuk hamil lagi. Jadi kita sarankan biasanya menggunakan kontrasepsi, tapi kontrasepsinya tidak dengan menggunakan hormonal. Biasanya kontrasepsinya menggunakan alat. Yang paling terpilih adalah dengan IUD atau spiral. Jadi untuk hamil anggur ini memang tidak selesai terjadi atau dilakukan tindakan kuretase, kemudian selesai dan bisa segera hamil, tidak. Kita harus monitor, kita kasih jeda dulu 1 tahun. Kita pastikan test pack-nya negatif, kadar beta-HCG negatif, kita pastikan sel-sel hamil anggur tersebut sudah hilang di dalam rahim tersebut, sehingga tidak ada risiko untuk terjadinya suatu keganasan. Ada keganasan yang disebut dengan koriokarsinoma. Jadi hamil anggur ini adalah suatu kondisi yang memang berpotensi untuk menjadi suatu keganasan. Ya, jadi untuk Anda yang saat ini sedang hamil, terutama hamil muda, sebaiknya segerakan pemeriksaan, salah satunya dengan pemeriksaan USG, untuk memastikan ada janin atau tidak. Kalau ada janin, alhamdulillah kehamilan itu akan berkembang dengan baik. Tapi kalau terlihat gelembung-gelembung atau tidak terlihat ada janinnya, kita harus curiga atau berpikir jangan-jangan ini suatu kehamilan anggur.
Semoga informasi ini bermanfaat buat Anda. Masih banyak informasi-informasi menarik lainnya yang tentunya sahabat berbagi bisa cek di channel YouTube Dr. Boy Abidin. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.